kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, marilah kita sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk ketuanya. Siap ke depan. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Lagu nasional sebagai rasa peduli kita sebagai warga negara Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Setia untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, dengan kita membacakan berdoa dan menyanyikan lagu nasional sebagai kita cinta tanah air. Ya, terlebih dahulu sebelum mulai pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Hari ini yang tidak masuk siapa? Saya. Ilma, Torek, ya. Satria, Ilma dan Torek, ya. Ada yang tahu apa? Alasannya sakit apa? Ada yang tahu? Sakit ya? Yo, karena teman kita ada yang sakit, mari kita kirim Al-Fatihah biar penyakitnya diangkat. Ya, marilah kita mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
membaca mengirimkan Al-Fatihah supaya penyakitnya teman kita yang bisa masuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum mulai pembelajaran terlebih dahulu Pak Guru ingin mengulang materi yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa saja? Ada yang tahu? 1 ada ya, 0 ya, dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat ya. Nah, sekarang sebelum Pak Guru mulai pelajaran ini, ya kalian pernah kan di rumah itu disuruh ibu, ya biasanya apa? Suruh membeli gula. Ya biasanya kalau beli gula pernah nggak? Kalian disuruh beli gula apa? Beli apa? Buah pernah? Belum pernah. Kalian lakukan nggak? Ya. Nah itu yang kita akan pelajari nanti tentang itu, tentang apa? Contohnya kalian suruh beli buah apel setengah kilo, ya 1/2. Nah itu namanya yang kita bahas yaitu tentang materinya yaitu pecahan. Ya masih ingat pecahan apa? Artinya pecahan adalah sesuatu yang penuh, ya sesuatu yang penuh dibagi. Nah, biar mendapatkan bagiannya yang sama. Ya, itu namanya arti dari pecahan. Ya, bisa dilihat ya. Nah, untuk materinya pada hari ini yang ingin dicapai tujuan belajarnya yaitu 1, anak-anak nanti bisa mengerti tentang apa itu arti dari pecahan. Ya. Terus yang kedua yaitu apa? Anak-anak bisa mengalihkan bentuk pecahan, ya pecahan. Terus yang ketiga yaitu contohnya sama nanti ya. Kalau ini ada yang namanya garis nada ya. Ya namanya adalah garis paranada. Kita akan nanti ya garis paranada. Dari di sini tengah itu adalah 0. Kalau ke kanan berarti positif atau negatif? Masih ingat nggak? Itu pelajaran waktu kelas 3 ada, kelas 4 ada, kelas 5 ada, kelas 6 diulang lagi. Ingat nggak? Kalau ke sini berarti positif kanan. Kalau ke arah kiri negatif. Biasa menggunakan loncat ya, kalau dulu permainan loncat. Contohnya dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau ke kiri semakin ke kecil atau belakangnya nih negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ya, itu namanya ilmu bilangan ya, sama. Nanti juga kalau di pecahan itu juga sama. Ya. Nah, semakin ke kanan semakin besar. Semakin ke kiri juga semakin kecil. Pecahan itu kan dari sesuatu yang utuh, ya, sesuatu yang penuh. Contohnya kayak gini. Pak Guru mempunyai misalkan lingkaran, atau anggap aja ini Pak Guru mempunyai buah apel, ya, buah apel. Buah apel. Apel ini Pak Guru, karena Pak Guru mempunyai anaknya 2, karena Pak Guru cuma belinya 1, maka mau tak kasihkan 2 orang. 1 anak, 2 anak, ya. Caranya gimana? Caranya apel ini dibelah menjadi 2, ya. Berarti setiap anak nanti akan mendapatkan, ini kan apelnya ya, dibelah 2. Nah, mendapatkan di sini setengah, di sininya juga setengah. Ya. Nah,
Nah inilah fungsinya dari pecahan itu. Nah kalau dibagi dua, berarti ini pecahannya nilainya berapa? 1/2. 1/2. Dari 1 dibagi menjadi 2. Ya, diingat lagi kembali pelajaran kemarin ya. Nah, yang namanya pecahan itu kan terdiri dari 2 angka. Nah, yang atas itu namanya apa? Bisa dilihat, kelihatan nggak, Bapak Guru? Yang atas itu bisa kita kategorikan ya. Kita misalkan dirumuskan apa? A per B. Ya, A per B. A itu apa? Masih ingat? Atas. Yang atas namanya, ayo, atas namanya apa? Ini apa? Pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Ya, yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Itulah pecahan. Ya. Nah, dari 1/2 atau setengah, ya, itu ada yang namanya, nanti kan juga ada yang namanya pecahan dengan senilai. Ya, paham pecahan senilai enggak? Pecahan senilai itu pecahan yang angkanya berbeda tapi nilainya sama. Ya, nah itu contohnya. Nah, yang senilai dengan setengah itu angka berapa? Nah, yang senilai dengan setengah 1/2. 1/2 itu senilai dengan, kalau di atasnya kita kalikan 2, di bawah juga kalikan 2, maka akan senilai dengan angka berapa? 2/4. Itu nilainya. Ya. Kalau di atasnya kalikan 3, berarti bawahnya kalikan 3, berarti senilainya dengan berapa? Angka berapa? 3. Di atas kali 3, bawah juga kali 3, 2 kali 3, hasilnya 6. Ya, berarti 3/6 itu namanya pecahan yang senilai. Ada lagi nanti pecahan yang namanya pecahan campuran. Paham campuran? Campuran itu adalah bentuk dari pecahan yang utuh dan yang dibagi 2. Contohnya, ya, contoh yang pecahan campuran. Pecahan campuran. Contohnya 3/2. Nah, ini kan pecahan biasa, ya. Biasa ya, kalau dijadi campuran menjadi 1, 3 bagi 2 berarti 1/1 masuk lupa loh. Pelajaran kelas 5. Ya, kalian udah kelas 6 harus ya. Ya sebelum Pak Guru lanjut lagi, kalian catat dulu sebentar. Ya, nanti tak lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Ya. Catat dulu ya. Nanti sebelum ini ada kasih untuk pembahasan yaitu tentang pecahan, menjumlah pecahan. Ini baru dasar pecahan dulu biar kalian tahu. Ya. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Karena apa? Nanti
setelah ini Pak Guru ingin lanjutkan yaitu pecahan dimulai dengan pecahan ya. Yang pertama ya, pecahan dijumlah dengan pecahan atau penjumlahan ya, tentang penjumlahan pecahan. Atau penjumlahan pecahan, pecahan ya, itu adalah langkah-langkahnya penjumlahan pecahan ya. Nah, kalian bisa lihat ya, penjumlahan pecahan. Nah, langkah-langkah penjumlahan pecahan. Yang pertama ya, apabila ya di situ ya harus menyamakan penyebutnya dahulu. Nah, itu sama. Contohnya apel dengan mangga kan beda ya. Ya, misalkan ada buah apel satu, buah apel satu, dan mangga dan buah mangga satu, dan buah mangga satu ya. Ya. Nah, biar sama ini misalkan apelnya itu A. Buah apelnya dimisalkan A. Apel A dan mangganya B. Nah, ini harus disamakan dulu ya, karena nggak bisa apel dan buah mangga itu kan berbeda buahnya, kecuali kalau buah apel dengan apel itu sama dan satu jenis ya, sama aja. Nah, kalau di pecahan itu juga harus sama. Kalau ke jumlah ya harus disamakan dulu ya. 1/4 penjumlahan ya, dijumlahan ya, ditambah yang beda berarti ya, karena ada guru kan nanya yang beda, berarti yang satunya apel, satunya mangga, berarti di sini 2/7. Nah, gimana cara mengerjakannya? Ada yang bisa? Yo depan. Ada yang bisa? Sini ke depan. Ayo. Gak apa-apa, sini adik. Nanti kalau nggak bisa Pak Guru ajarin ya caranya. Yang pertama kamu taruh ya. Bagus, sini. Cari kelipatannya dulu Bapak. Ya. Iya, kelipatan ini kan. Ya kamu cari hasilnya berapa jawabannya. Nanti kalau salah Pak Guru mendekat. Ya. Barangkali ada yang ingin maju lagi? Ya. Benar apa enggak? Duduk, gak apa-apa. Ya. Benar apa salah? Ayo. Jadi ada jawaban yang beda? Ya. Sini jawabannya sini. Nanti tak perlu koreksi gak apa-apa. Di sini masih ada aja, masih banyak tempatnya. Ayo. Di sini aja, Randy. Langsung di sini nanti hitung-hitungannya ya. Di sini. Tulis soalnya jawabannya berapa. Ini jangan dihapus. Nanti kan tahu biar tahu ya perbedaannya di mana ya. Kecil-kecil nggak apa-apa ya. Ini baru penjumlahan ya. Nanti ada namanya pembagian, pengurangan ya, perkalian. Paling mudah itu yaitu tentang perkalian. Kalau perkalian berarti kan nanti pembilang penyebut, berarti penyebutnya langsung dikalikan ya, nggak usah dirubah karena tadi apel dengan apel langsung. Nah, ketemunya kecuali ada apel sama tadi ada mangga harus dua, berarti nanti di bawahnya pembilang dan penyebutnya berarti
lagi ya. Masa. Yo, kamu cuma mengulang. Nanti kalau nggak tahu nanti tak kasih triknya. Triknya itu lebih cepat kerjakannya langsung. Ya, triknya sih. Salah nggak apa-apa, itu hal biasa. Jawabannya tadi 1/14, sekarang 15/28. Ya, betul apa salah? Coba Bapak Guru cek. Ya. Cara mengerjakannya, ya perhatikan. Cara mengerjakannya itu kayak gini. Ini ya, 1/4 ditambah 2/7. Ya. Kan Pak Guru pernah ngajarkan kalau mengerjakan itu nggak boleh instal langsung jawabannya. Caranya nih ya, kamu udah tahu. Nah, yang bawah berapa? 4 dan 7. 4 dan 7 itu kelipatannya berapa? Kita cari, caranya kayak gini. 4, tadi 4 lipatannya dalam apa saja dan 7. Nih caranya kayak gini. Kamu, ini cara yang paling mudah. 4 terus berapa? 8 12 16 20 24 28 32. Cukup ya, gini ya. Sekarang 7. Lipetan 7 berapa? 7 14 21 28 35. Nah, kita cari karena di sini udah ada yang sama. Nah, inilah kelipatannya yang dipakai untuk pembilang dan penyebut. Berarti penyebutnya berarti menggunakannya penyebutnya 28. Ini sudah benar 28, tapi hasilnya salah. Paham? Sebelum Pak Guru lanjut, ada yang tanyakan? Sebelum Pak Guru isi nanti, ya. Nih, caranya gimana Pak? Nah, kalau di bawah dikalikan menjadi 28, berarti kalikan. Yang pertama 1/4, ya. 4-nya dikalikan tuh 7, ya kan? Kalau di bawahnya kalikan 7, di atas juga kalikan 7, kalikan 7. Nah, kan sama. Contohnya, yang satu dikasih, di atasnya dikasih, ya. Jangan yang di bawah dikasih, yang atas nggak dikasih, nanti nangis dong. Ya, itu harus sama, harus adil, ya. Ya, terus ditambah yang kedua 7 menjadi 28 kalikan berapa? Gitu. Sini 1, 2, 3, 4, 4 ya berarti ya. Ini kan nggak dihitung. 4 kan sudah. 4 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 7. Berarti di sini 7 sama kalikan 4 dibalik saja caranya. Kalau di bawah kalikan 4, di atas juga kalikan 4. Nah, kan ketemu, ya kan? Nah, kalau ready kan menggunakannya jawabannya langsung, ya kan? Nah itu nanti yang mengerjakan, yang meneliti itu nggak tahu, ya makanya dikasih caranya, dia nakal ya. Nanti ada pembagian belum ya kalian, ya. Biar hari ini itu bisa selesai. Ya. Kalau lihat temannya nggak apa-apa, sama aja ya. Nah, hapus ya kalau ya, bisa dilihat ininya. Udah ya. Sekarang pengurangan pecahan. Langkah-langkahnya gimana? Pengurangan pecahan sama ya. Harus menyamakan penyebutnya langkahnya sama. Pengurangan. Ini sudah semua ya.
3 ya. 3/4 dikurang ini ya 1/6. Kelihatan ya? 3/4 dikurangi 1/6. Nah, caranya kerjakannya gimana? Ini sama. Karena ininya penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu sama kayak tadi. Yo, makanya berarti 4 kalikan 6, di atas juga 3 kalikan. Nah, cuman bedanya kalau tadi penjumlahan, sekarang gantinya pengurangan. Langkahnya sama ya. Terus 6-nya dibalik kalikan 4. Yang atas juga kalikan 4, berarti 1 kalikan 4. Hasilnya berapa? 6 kali 3 atau 3 kali 6. Hasilnya ayo 18. 4 kali 6 24 ya, dikurangi 1 kali 4 4. Di bawahnya sama 24. Nah, kan sudah sama, tinggal ditulis lagi caranya 24. 18 diambil 4, hasilnya ayo 14. Nah ya, ini kalau bisa sederhana lagi nggak bisa ya. 14 nanti dibagi lagi bisa kan? Bagi 2 tuh 7 ya. Ini bagi 2 12. Nah itu ya, diambil yang kecil. Kalau udah 7/12 bisa kecil lagi nggak? Paling sederhana udah nggak bisa ya. Nah ya, ini yang pengurangan sama. Nah, di sini ada 4 dan 6. Kalau kita menggunakannya kelipatan, nah ini kan hasilnya bisa menggunakan penyebutnya yang 12 ya. Ya kan? Sama kan? Tadi menggunakan 24 tapi terakhirnya disederhanakan menjadi 12. Karena 4 dan 6 itu kalau kelipatannya 4 dan 6 itu adalah 12. Kita cek ya. 4 dari 4 ya. 4, 8, 12 kan ada 12 ya. Terus tambah 4 lagi 16, 20. Yang satunya 6, 12 itu kan 6. Sudah sama, di sini udah ada yang sama. Nah, makanya yang 12 sama aja ya. Mau pakai cara yang kayak gini boleh. Ini yang paling mudah itu pakainya kayak gini. Nanti terakhirnya juga sudah lagi. Kalau langsung 12 juga nggak apa-apa. Sebelum nanti habis ini Pak Guru lanjutin lagi nanti ya tentang pembagian. Sama kalau pembagian sama perkalian ya. Kita tulis dulu sebelum lanjut pembagian. Pembagian nanti beda lagi ya. Ada langkahnya yang berbeda. Karena kalau di pembagian bisa dibalik menjadi perkalian, itu harus dibalik. Jadikan perkalian itu harus dibalik. Apa yang dibalik? Yang pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Nah itu nanti itu aturannya beda lagi. Kalian langsung jawabannya, caranya nih ya. Kamu udah tahu. Nah, yang bawah berapa? 4 dan 7. 4 dan 7 itu kelipatannya berapa? Kita cari caranya kayak gini. 4, tadi 4 lipatannya dalam apa saja dan 7. Nih caranya kayak gini. Kamu, ini cara yang paling mudah. 4 terus berapa? 8 12 16 20 24 28 32.
35. Nah, kita cari karena di sini udah ada yang sama. Nah, inilah kelipatannya yang dipakai untuk pembilang dan penyebut. Berarti penyebutnya berarti menggunakannya penyebutnya 28. Ini sudah benar 28, tapi hasilnya salah. Paham? Sebelum Pak Guru lanjut, ada yang tanyakan? Sebelum Pak Guru isi nanti, ya. Nih, caranya gimana Pak? Nah, kalau di bawah dikalikan menjadi 28, berarti kalikan. Yang pertama 1/4, ya. 4-nya dikalikan tuh 7, ya kan? Kalau di bawahnya kalikan 7, di atas juga kalikan 7, kalikan 7. Nah, kan sama. Contohnya, yang satu dikasih, di atasnya dikasih, ya. Jangan yang di bawah dikasih, yang atas nggak dikasih, nanti nangis dong. Ya, itu harus sama, harus adil, ya. Ya. Terus ditambah yang kedua 7 menjadi 28 kalikan berapa? Gitu. Sini 1, 2, 3, 4, 4 ya berarti ya. Ini kan nggak dihitung. 4 kan sudah. 4 kali 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 7. Berarti di sini 7 sama kalikan 4 dibalik saja caranya. Kalau di bawah kalikan 4, di atas juga kalikan 4. Nah, kan ketemu, ya kan? Nah, kalau kayak gini kan menggunakannya jawabannya langsung, ya kan? Nah itu nanti yang mengerjakan, yang meneliti itu nggak tahu, ya makanya dikasih caranya. Ya namanya pelajaran matematika itu pasti ada caranya, langkah-langkahnya. Pak Guru kan sudah bilang berapa kali, jangan jawabannya yang instan. Kalau instan toh, jawabannya apa kamu? 28. Ditanya, ini 28 dari mana? Nggak tahu. Nah itu, ya. Contohnya, kamu dari sini, dari Pagongan mau ke Tegal, kan lewat jalan dulu. Masa kamu lalu terbang ke sana? Ya, apa langsung hilang? Kan enggak ya, itu sama. Ya, kita. Nah, yang pertama berarti di sini 7, di sini nanti 28. Di sini di atasnya 8, di bawahnya 28. Nah, ya kalau hari segini aja berarti hasilnya 15/28. Jawabannya sama, cuma langkahnya kalau kayak gini dipahaminya susah. Paham ya, Dik? Ya. Nah, kalau nerangkan nanti kalau teman-temannya yang tanya, ya kayak gitu caranya, ya. Nanti, oh ini kok hasilnya dari mana? Hasilnya dari sini, ya. Biar jelas. Ya sekarang tulis dulu. Sebelum nanti tak lanjut lagi ya. Ini kan baru ini yang penjumlahan yang berbeda nilai ya. Nah beda lagi nanti kalau Pak Guru kasih soalnya yang senilai kayak gini 2/5 ditambah 7/5. Nah ini hasilnya berapa? 9/5. Kenapa ini bawahnya enggak 25? Alasannya apa? Karena apa yo? Hah? Ya, karena sudah menjadi tidak sama. Kayak gitu ya. Ya. Ya tulis dulu ya. Habis ini kan udah ini penjumlahan. Nanti habis ini dengan setelah penjumlahan nanti ada pengurangan. Ya. Ya. Ditulis ya. Nanti kalau pengurangan sama ya, harus disamakan penyebutnya dulu. Jangan langsung ya. Nanti kalau langsung jawabannya salah lagi ya.
pengurangan perusahaan. Ini sudah semua ya. Pengurangan pecahan ya. Nah, di situ misalkan 3 ya. 3/4 dikurang ini ya 1/6. Kelihatan ya? 3/4 dikurangi 1/6. Nah, caranya kerjakannya gimana? Ini sama. Karena ininya penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu sama kayak tadi. Yo, makanya berarti 4 kalikan 6, di atas juga 3 kalikan. Nah, cuman bedanya kalau tadi penjumlahan, sekarang gantinya pengurangan. Langkahnya sama ya. Terus 6-nya dibalik kalikan 4. Yang atas juga kalikan 4, berarti 1 kalikan 4. Hasilnya berapa? 6 kali 3 atau 3 kali 6. Hasilnya ayo 18. 4 kali 6 24 ya. Dikurangi 1 kali 4 4. Di bawahnya sama 24. Nah, kan sudah sama, tinggal ditulis lagi caranya 24. 18 diambil 4, hasilnya ayo 14. Nah ya, ini kalau bisa sederhana lagi nggak? Bisa ya. 14 nanti dibagi lagi bisa kan? Bagi 2 7 ya. Ini bagi 2 12. Nah itu ya, diambil yang paling kecil. Kalau udah 7/12 bisa kecil lagi nggak? Paling sederhana udah nggak bisa ya. Nah ya, ini yang pengurangan sama. Nah, di sini ada 4 dan 6. Kalau kita menggunakannya kelipatan, nah ini kan hasilnya bisa menggunakan penyebutnya yang 12 ya. Ya kan? Sama kan? Tadi menggunakan 24 tapi akhirnya terakhirnya disederhanakan lagi menjadi 12. Karena 4 dan 6 itu kalau kelipatannya 4 dan 6 itu adalah 12. Kita cek ya. 4 dari 4 ya. 4 8 12 kan ada 12 ya. Terus tambah 4 lagi 16 20. Yang satunya 6 12 itu kan. Nah, sudah sama, di sini udah ada yang sama. Nah, makanya yang 12 sama aja ya. Mau pakai cara yang kayak gini boleh. Ini yang paling mudah itu pakainya kayak gini. Nanti terakhirnya juga sudah lagi. Kalau langsung 12 juga nggak apa-apa. Ya. Ya, sebelum nanti habis ini Pak Guru lanjutin lagi nanti ya tentang pembagian. Sama kalau pembagian sama perkalian ya. Kita tulis dulu sebelum tak lanjut pembagian. Pembagian nanti beda lagi ya. Ada langkahnya yang berbeda. Karena kalau di pembagian bisa dibalik menjadi perkalian, itu harus dibalik. Jadikan perkalian itu harus dibalik. Apa yang dibalik? Yang pembilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Nah itu nanti itu aturannya beda lagi. Kalau di penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan penyebutnya. Tapi kalau sudah perkalian, nggak usah disamakan.
langsung dikalikan, dipangkas semua. Ya. Betul. Udah ya? Garis? Belum. Ya. Yang ketiga nanti ini adalah pembagian. Pecahan. Karena materinya 4 ya hari ini. Ya. Ada perkalian, pembagian ya, pembagian pecahan. Ya. Pembagian pecahan. Misalkan A per B dibagi C per D. Nah, ini bisa berubah menjadi perkalian asalkan dibalik A per B dikali B-nya di atas, C-nya ke bawah atau bila dijadikan menyebut. Ya, itu aturannya. Ini namanya rumus bakunya ya. Nah, rumus. Kalau sudah kayak gini, nanti tinggal dikalikan lagi, berarti A B sama dengan C. Nah, itu rumusnya. Ya. Misalkan ya satu per 5 dibagi berapa? Yo, baginya berapa? Nggak berapa? Good. 2 berapa? 2 per 7. 2 per 7. Gak apa-apa, tinggal sebut aja angkanya ya. Nah, caranya angkanya dimasukkan. Yang ini A, ini B ya kan? A, B, C, D. Tinggal dimasukkan. A-nya 1 ya, B-nya 5, C-nya 2, D-nya 7. Nah, tinggal dimasukkan, dibalik. Berarti A per B sama, berarti ditulis A-nya berarti angka 1 per 5. Dibagi, dijadikan kali. Itu ada aturannya, harus dibalik. B menjadi C. D-nya berapa? D-nya angka? D-nya angka berapa ini? 7. C-nya 2. Nah, kalau sudah kayak gini, samakan penyebutnya lagi enggak? Nah, samakan enggak? Enggak, langsung tinggal dikalikan atas kali atas atau pembilang dengan pembilang 1 kalikan 7 ya kan, ini kan AD ya. A tinggal kalikan D, berarti 1 kali 7 itu 5 kalikan 2 ke 10. Hasilnya 7 per 10 ya. Lebih enakan kalian pembagian apa penjumlahan dan pengurangan pecahan? Nah, enakan pembagian? Nanti ada lagi setelah ini ada yang namanya perkalian. Kalau perkalian sama ini kayak gini langsung ya. Satu lagi perkalian. Sebelum nanti Pak Guru kasih tugas untuk kalian ya. Nah, ya kalau perkalian sama nomor 4 kita kasih jadikan perkalian 1. Yuk, kamu sebut pecahnya berapa? Yuk, 3 per 5 kalikan 4 per 8. Nah, sama 3 kalikan 3 kali 4 berapa? 12. 5 kali 8 40. Ini sederhana bisa enggak? Bisa. Bagi 2 6, bagi 2 2. Sederhana kan lagi bisa? Bisa. Bagi 2 3, bagi 2 enggak bisa. Ya, itu sama. Kalau kamu menggunakan kayak gini sama enggak Pak? Boleh, langsung kayak gini juga boleh. Jadi cara disederhanakan langsung kayak gini. Ya, 48 dicoret. Ya kan? Ya kan? Ini 2, ini 1. Nah,
tinggal di sini 3, di bawah ketemunya sama enggak? Hah? Sama oh ya? Lebih yang enak yang mana? Yang sederhana apa yang panjang? Ya, kalau yang belum bisa itu pasti gunakannya yang cara panjang, ya. Paling enak kan langsung dikalikan, enggak usah nyari lipatan berapa. Nah, ya, ayo tulis ya. Setelah ini nanti Pak Guru kasih tugas kalian, ya. Sudah tulis? Tulis dulu ya, tulis dulu. Pak Guru ingin mengasih LP berapa PD ya untuk kalian dikerjakan. Tapi sebelum dikerjakan kalian membentuk kelompok. Sudah bentuk kelompok? Ya. Kelompok masing-masing. Kalian nanti kelompok dan untuk bekerja sama ya, nanti kelompoknya ada berapa ya? 6 ya. 1, 2, 3. Terus ya. Kerjakan kelompok. Kalau nggak tahu nanti ditembak. Ya. Dia di situ kerjakan data kasih. Ya. Sama kayak tadi ya. Dengan di sini. Ya. Kalian kerjakan ya kelompok ya itu waktunya 5 menit ya. Cukup ya 5 menit. Ya. Ya, jawabannya saja ya. Itu kan udah ada. Ya, tinggal dikasih jawabannya. Ya. Jawabannya ada nanti, di situ ada. Udah kasih jawabannya semua. Itu. Udah, kamu kerjakan, ya. Yang penting cuma bentuknya itu berbeda. Contohnya kan kayak gini ya. Yang penting gajinya setengah. Misalkan 40 ini bagi 3. Tapi biar jadi setengah kan begini. Kan sama. Tapi kan sama juga. Tapi kan sama ya. Mungkin bentuknya berbeda. Cuman ininya sama. Posisinya itu sama. Contohnya sama. Contohnya kalau kayak gini kan setengah. Ini segini juga setengah ya. Ini 1 juga 2, tapi ini sama ini kan jam 1 ini setengah. Coba ya, dia sama kayak yang A. Dia kayak A, dia sama. Bisa, nggak apa-apa. Ya, yang penting dikerjakan ya. Enak. Ya, sini kumpulkan, ya. Gak apa-apa, kumpulkan saja. Waktunya sudah. Ya.
apa-apa, sudah kumpulkan. Ya, kumpulkan. Ya. Nah, dari materi yang Pak Guru tadi ajarkan ini ya. Nah, ini nanti kita cek lagi. Yang pertama itu ya, gambar Pak Rudi 2/4. Nah, 2/4 tanah miliknya ya kepada 3 orang anaknya. Nah, itu. Maksudnya itu gimana, Kak? Nah, itu gambarnya. Yang penting itu gambarnya kan di situ kan ditanya 3/4 dari 3 orang anak. Nah ini ya bisa dilihat gambarnya 1, 2, 3, 4 itu ya. Dan untuk BPS sekarang ya kita melakukan breaking. Yuk semuanya siap ya, menyanyikan dulu semua berdiri. Ya. Siap. Ya. Ya, belajar Pancasila siap? Siap. Nanti ya. 1, 2, 3. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tobat, potong payah mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, yo, sekarang duduk. Pak Guru ada permainan ya. Nah. Sekarang permainnya kalian berdiri, semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri berhadapan-hadapan. Ya. Nah, permainan nanti di sini kalian pulpennya taruh di sini. Yo. Ya. Ya. Nah, tengah semua ya. Nanti permainan kayak gini. Ya, menjauh, berarti menjauh ya. Kalau Pak Guru bilang bom, bom, bom. Tapi kalau belum Pak Guru bilang candy atau ambil, nanti baru diambil. Ya, cepetan. Ya, ingat permainannya. Ya. Bom. Ini bom itu berarti apa? Bom itu bukan. Nah, beda. Ya. Cuma begitu. Ya, siap. Ya, siap. Menjauh. Menjauh. Ayo tepuk semangat ya. Ayo, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, semangat dulu ya. Enggak usah. Ya, pelajaran matematika itu menyenangkan ya. Ya. Menyenangkan dan mengasihkan karena ada permainan juga di situ. Yo, siap? Menjauh. Menjauh. Bom. Menjauh. Menjauh berarti nggak menempel di meja ya tangannya. Menjauh. Nah. Bom. Menjauh. 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 Ambil. Nah, siapa yang enggak? Yo. Siapa yang enggak dapat? Hah? Siapa yang terakhir yang dapat ini? Kan gajian nanti. Gak apa-apa, sini. Depan gak apa-apa. Sini depan aja. Pakai ke depan, depan. Gak apa-apa, itu ganjar enggak? Ya, pakai. Nah, ada lagi? Ya, ya. Sekarang pakai menyanyikan lagu nasional biar semangat semua ya. Ayo siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku nah, semuanya duduk dan semangat. Ya, kita pelajaran tadi tentang apa? Ya. Nah, pecahan ya. Tadi sudah
sudah kelompok. Ini yang kakinya yang sudah. Ini untuk mandiri. Ya, mandiri ya. Hah? Langsung ini sama. Betul tadi ya. Ya. Tadi kan kelompok. Sekarang untuk mandiri berarti mandiri sendiri. Waktunya cuma 5 menit. Ikut ya. Selesai. Udah, yuk, tunjukkan. Ya, sudah. Tunjukkan, semuanya tunjukkan. Ya, tunjukkan. Tunjukkan. Ya, kemudian tunjukkan. Udah, nggak apa-apa. Ya, tunjukkan ya, nanti. Yuk, tunjukkan. Tunjukkan, sudah. Udah ya. Udah. Nah, stop dulu. Udah ya. Ada yang belum? Nih. Nggak apa-apa. Udah? Udah? Nih. Udah ya, ada. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar tentang pecahan ya. Tadi sudah pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan ya, pembagian pecahan dan pengalian pecahan. Nah, Pak Guru untuk menlanjutkan nanti untuk pembelajaran yang selanjutnya. Alhamdulillah ya, setelah kalian sudah mengerjakan tugas-tugas dari Pak Guru, nah, alhamdulillah kalian mendapatkan nilai yang maksimal ya. Artinya kalau maksimal berarti pembelajaran 35 itu hasilnya 27/20 ya. Ya. Yang kedua 2/5 di 14 ya. Sebelum kalian untuk mas nanti kita ya. Ayo, perhatikan semuanya. Sebelum hari belajar, ayo sama-sama untuk pulang. Biasa nanti kita berdoa dulu ya. Nah, ya.